Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 Ibnu Sina, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak hebat, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai ya anak hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Anak hebat, sebelum kita lanjut ke materi, mari dibuka buku temanya terlebih dahulu. Buku tema halaman 2 sampai 21. Oke anak hebat, kita lanjut ke materi. Ada cerita Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa ya yang dilakukan ikan itu? Baiklah anak hebat, setelah Dayu memperhatikan ikan hiasnya, kita lanjut ke mind map. Apa itu? Peta pikiran. Nah, di sini sudah ada pertanyaan. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ya, benar. Ikan mas koki. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu, pintar. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Ternyata Dayu memperhatikan saat mulut ikan itu membuka dan menutup. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Di mana ikan hias itu dipelihara? Di dalam akuarium. Oke. Ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya. Kenapa ya? Karena sedang melakukan proses pernafasan. Pada saat mulut terbuka, air ke dalam rongga mulut. Ikan kemudian menutup-tutup insang, oksigen dalam air untuk masuk berdifusi di kapiler pembuluh darah di insang. Ikan kemudian menutup mulutnya bersama dengan debit air melalui insang. Karbon dioksida akan dibuang. Oke, anak hebat, kita lanjut ke pernapasan pada hewan seperti manusia. Hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama ada alat dan sistem pernapasan pada cacing atau vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Nah, di bawah ini adalah skema pernapasan dari cacing. Oksigen atau udara masuk melalui kulit cacing, kemudian melalui kapiler, kemudian mengeluarkan karbon dioksida.
Alat dan sistem pernafasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Beginilah skema masuknya udara ke tubuh serangga. Oksigen masuk melalui stigma atau spirakel, kemudian masuk melalui saluran atau pembuluh trakea, kemudian keluarlah karbon dioksida. Karbon dioksida di dalam sel tubuh, kemudian masuk melalui trakeolus, masuk melalui trakea, masuk kemudian ke spirakel. Yang ketiga, alat dan sistem pernafasan pada ikan atau Pisces. Semua makhluk hidup, termasuk ikan, memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan pernafasan dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Nah, di bawah ini adalah skema pernafasan dari ikan. Oksigen atau udara masuk melalui filamen insang, kemudian masuk melalui kapiler darah. Dari kapiler darah kemudian dikembalikan lagi ke filamen insang, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Yang keempat, alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Kata termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Berikut ini adalah skema pernapasan dari amfibi. Udara masuk melalui hidung, kemudian masuk ke faring, kemudian masuk melalui trakea, lalu masuk ke paru-paru. Nah, dari paru-paru ini nanti dikembalikan ke trakea, kemudian masuk lagi melalui faring, kemudian masuk lagi melalui hidung, dikeluarkan karbon dioksida. Yang kelima, alat dan sistem pernafasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, berikut ini adalah skema pernafasan dari reptil. Udara masuk melalui hidung, kemudian masuk melalui trakea, masuk melalui bronkus, lalu masuk melalui paru-paru. Dari paru-paru ini dikembalikan ke bronkus, kemudian ke trakea, baru dikeluarkan melalui hidung. Apa yang dikeluarkan? Karbon dioksida. Yang keenam, alat dan sistem pernafasan pada burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang.
Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Yang ketujuh, alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernafasan kuda berikut. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Baiklah anak-anak hebat, kita lanjut ke sistem pernafasan pada manusia. Yuk perhatikan video kali ini. Setelah anak-anak hebat melihat tayangan video tadi, kita lanjut ke tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Berikut ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. 1. Bersifat riang gembira. 2. Bersemangat. 3. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Namun, tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada yang kelima atau ketujuh dan diakhiri dengan nada 1, yaitu do.
Baiklah anak-anak, hebat. Cukup sampai di sini ya pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.